Narin ada ya. Kemarin kita sudah sampai mana ya? Ini ya, bicara tentang eh, economic behavior ya, perilaku ekonomi ya. Iya, Ustaz. Eh, eh, siang. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya kalau tidak salah, saya membahas banyak tentang perilaku ya. Jadi selain asumsi dasar, mungkin kita refresh sebelumnya ya. Tapi mudah-mudahan tidak terlalu mengulang terlalu jauh. Jadi ekonomi syariah itu punya beberapa asumsi seperti halnya ekonomi konvensional. Jadi ekonomi konvensional itu memang asumsi dasarnya adalah semua manusia bertindak ekonomis. Semua manusia bertindak rasional ekonomis gitu ya. Rasionalnya itu adalah selalu memaksimalkan kepuasannya, memaksimalkan kenikmatannya dari semua yang aktivitas ekonomi yang dia lakukan. Jadi dia pasti akan targetnya adalah maksimalisasi keuntungan, kepuasan, maksimalisasi kenikmatan, dan semua itu indikatornya adalah sebanyak mungkin yang dia bisa dia dapat berupa barang dan jasa, ya, berupa barang dan jasa. Jadi sifatnya sangat materialistis sekali. Jadi kalau Bapak Ibu eh, yang pernah belajar mikroekonomi gitu ya, teori mikroekonomi, kita diajarkan tentang teori ini utilitas ya. Utilitas itu adalah kepuasan pribadi, utility. Dulu mungkin kalau di SMA pernah belajar ya, eh, kepuasan itu satuan ukurnya adalah util ya. Itu dari utilitarianism ya. Eh, Utilitarianisme ya, itu kepuasan pribadi. Makanya tidak heran ketika belajar di mikroekonomi, rasionalitas kita tuh diajak untuk bisa memahami bahwa setiap individu pasti akan memaksimalkan posisinya dengan kemampuan yang dia punya untuk mendapatkan barang dan jasa. Jadi misalkan kalau dulu mungkin diingat-ingat ya teman-teman yang latar belakang ekonomi, kalau saya punya pendapatan X misalkan, maka saya dengan X itu berapa kombinasi pakaian dan makanan yang bisa saya beli. Maka tentu saja makanan dan pakaian kombinasi di mana pendapatan X itu habis saya belanjakan untuk dua barang itu, kombinasi dua barang itu. Ada pada titik kepuasan yang tertinggi. Jadi penggambaran kepuasan itu sudah sejak awal digambarkan berupa material. Karena memang sejak awal tidak diajarkan moral
gitu ya. Karena moral itu juga sendiri susah untuk mengukurnya. Kalau Alfred Marshall, salah satu pemikir ekonomi konvensional terkemuka, bukunya judulnya Principles of Economics. Di mukaddimahnya beliau mengatakan bahwa tidak ada moral dalam ekonomi. Karena how to measure moral, bagaimana mengukur moral, tidak ada satuannya. Makanya moralnya diabaikan. Makanya teori-teori ekonomi modern atau konvensional itu tidak mengenal etik sebenarnya, meskipun nanti kok sekarang-sekarang orang mengenal yang namanya ethical investment gitu ya. Green investment dari mana itu? Ya, itu datang begitu saja karena baru sadar bahwa merusak apa? Merusak lingkungan alam itu merugikan, membuat generasi mendatang tidak bisa melanjutkan aktivitas ekonomi. Makanya isu sustainability itu muncul saat ini dan hangat gitu ya. Padahal eh, ratusan tahun yang lalu, Asyatibi, Ghazali, Imam Syafi'i, para ulama-ulama salafus saleh sudah mengingatkan fungsi syariat itu salah satunya adalah apa? Hizbun Nasl gitu ya. Apa perlindungan terhadap keturunan, menjaga keturunan kehidupan keturunan kita pada masa yang akan datang, dan itu berkaitan tentu saja dengan apa pelestarian alam dan harmonisasi sosial. Ya. Jadi kalau di kita sustainability itu bukan cuma sekedar green, isu hijau, tapi juga harmony, social harmony, ya, di mana hubungan antar manusia itu harmoni, dijaga itu, tidak kemudian memproduksi produk-produk yang berpotensi menimbulkan konflik. Jadi secara zat misalkan alkohol itu haram, tapi juga secara sosial dia merugikan, bisa menumbuhkan konflik sosial. Makanya produk-produk yang seperti itu dilarang. Dimensi sustainability dalam ekonomi syariah menjadi lebih luas, dimensinya juga menjadi lebih beragam. Jadi bukan hanya sekedar sustainable pada konteks apa environment, lingkungan alam, tapi juga berkaitan dengan um, social, social social bonding gitu ya. Ikatan sosial di antara kita itu harus dijaga. Makanya pesan-pesan moral dalam akhlak kita itu berat, bicara tentang apa persaudaraan, ukhuwah, ya. Eh, Sampai-sampai kita punya ini ya, dalam Islam itu koreksi kalau saya salah ya, para asatid ya, eh, ada level mahabbah, ya, ada tingkatan cinta, cinta pada alam, cinta pada sesama manusia, dan cinta kepada Muslim, cinta kepada mukmin, cinta kepada mutakin, meskipun itu sebenarnya satu 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 bab gitu ya, cinta kepada sesama Muslim itu di atas cinta pada sesama manusia. Baru cinta kepada ulama, cinta kepada Rasul, dan cinta tanpa syarat itu pada Rasul dan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan tingkatan cinta. Sehingga penjagaan hubungan, penghormatan kepada mereka-mereka itu sudah ada aturan. Bahkan sampai-sampai pada hal yang ekstrim seperti perang, kita diminta untuk tidak merusak alam, ya, apa, mengganggu tanaman, membunuh hewan, membunuh manusia juga ada aturannya. Tidak boleh wanita, anak-anak, orang uzur itu tidak boleh dalam dalam berperang. Jadi eh, penghargaan terhadap satu jiwa itu begitu dalam dalam Islam. Sementara di konven ini, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya sudah sempat katakan di pertemuan pertama ya, bahwa perbedaan pertama dan utama antara ekonomi Islam dan ekonomi konven atau modern itu adalah sumber ide.
ya, sumber ide. Ide Islam ini betul-betul kita merely on Tuhan, ya, lewat wahyunya, lewat firman. Jadi sumber pengetahuan itu adalah firman, khususnya memang yang berkaitan dengan ilmu sosial, ilmu kemanusiaan. Tapi ilmu-ilmu yang lain yang sempat saya katakan itu ya Bapak Ibu, semua benda alam ini sudah ikut aturan Tuhan. Dan kemudian kita memotret aturan Tuhan itu menjadi teori, menjadi model. Bahwa gaya itu sama dengan massa kali percepatan gitu ya. F sama dengan M kali A gitu ya. 1 + 1 sama dengan 2. Begitu seterusnya. Ya. Itu sebenarnya adalah memodelkan konsistensi alam yang mencerminkan ketaatan benda-benda alam terhadap aturan Allah. Ya. Dia embodied dalam sifat kebendaannya. Sementara manusia, itu aturan Tuhan itu tidak embodied pada dirinya. Dia punya free will, ya, dia punya kebebasan memilih. Ya, sehingga untuk bisa bersatu taat dengan benda-benda alam, dia harus diberikan panduan, gitu ya. Dia harus diberikan panduan, meskipun pada saat sebelum dilahirkan dia sudah mengatakan apa? eh, Bala syahidna gitu ya, bahwa kita sudah patuh sama Allah, tapi kemudian terlupakan ketika masuk ke alam dunia ini. Nah, baru tentu saja secara rasional diperlukan book guidance gitu ya, buku pedoman, sehingga firman itu dibutuhkan sebagai sumber ilmu untuk akhirnya sama-sama benda alam yang lain kita taat pada Allah gitu. Jadi apa yang Bapak Ibu eh, apa lihat saat ini memang berbeda, kenapa? Karena ini ekonomi Islam lanjutan ya. Jadi harapannya kita tahu betul sampai dalam bahwa ekonomi syariah itu substansinya apa. Ekonomi Islam itu substansinya apa. Bukan sekedar taat pada misalkan prinsip-prinsip kehalalan yang ada di slide ini. Ini kan mungkin di S1 kita sudah difahamkan. Ketaatan kita pada syariat di ekonomi, khususnya taat pada aturan apa-apa yang halal. Ya. Di sini kehalalan saya klasifikasikan menjadi 3 dimensi. Ada produk, ada sumber keuangan, ada perilaku. Ya. Eh, Kami di Bank Indonesia ini sedang menyusun yang kami sebut dengan PDB Syariah, GDP Syariah, Gross Domestic Product, atau PDB, pendapatan eh, domestik bruto. Tentu saja kalau kita hanya melihat barangnya, itu baru dimensi yang pertama. Harus bebas dari zat-zat yang haram, haram lidatihi. Tapi dimensi kehalalan kan di kita ada beragam ya, yang saya kelompokkan menjadi 3 ini. Yang kedua, sumber pembiayaan. Kita nggak bisa apa melakukan produksi barang dan jasa, tapi ternyata sumber pembiayaannya dari yang haram, dari riba, dari berjudi gitu ya, tidak diperkenankan. Begitu juga kalau nanti barangnya sudah jadi, terproduksi, memasarkannya tidak boleh dengan cara curang. Makanya perilakunya menjadi penting. Code of conduct-nya menjadi penting. Proses produksinya dipastikan tidak merusak lingkungan. Ini dimensi yang ketiga. Bersama dengan Badan Pusat Statistik dan beberapa kementerian, kita mencoba baru dimensi pertama dulu. Karena memang ini yang applicable. Ya. Tapi sebenarnya, Bapak Ibu, menghitung dimensi kehalalan itu sebenarnya sudah terjadi setidaknya 2 dimensi, produk dan pembiayaan. Ambil contoh, apa yang terjadi di pasar modal, apa yang disebut dengan saham syariah itu bukan cuma kriteria halal pada perusahaan yang bisa mengeluarkan saham syariah, bukan hanya produk yang mereka produksi itu halal, tapi juga sumber pembiayaan yang mereka dapatkan itu tidak boleh dominan dari sisi yang riba. Makanya aturannya korporasi atau perusahaan yang boleh dikelompokkan sebagai emiten syariah, ya, pengeluar saham syariah itu maksimal yang berasal apa pembiayaan yang berasal dari
bank konven atau sumber konven ya yang bersinggungan dengan riba itu maksimal hanya 45%. Kalau best practices-nya di dunia global itu 33%. Jadi di sini applicability ya. Jadi kehalalan di sini dimensi yang sudah dilakukan di Indonesia sudah dua sebenarnya. Tapi konteks PDB atau GDP itu kan memang melihat produk ya. Ya, melihat produk, outputnya seperti apa dan itu yang baru bisa kita lakukan. Mudah-mudahan ke depan bisa sampai idealnya gitu ya, bahwa kita juga sampai menghitung. Mungkin dulu saya pernah mengusulkan gambar halal itu, logo halal yang sekarang kita lihat ungu itu ya, halal Gunungan Wayang itu, boleh jadi ada sisi kualitas yang juga diakomodasi. Jadi kalau halal pertama, misalkan ungu gitu ya, itu baru level produk. Nanti eh, eh, kalau dia juga sudah sumber pembiayaannya sesuai dengan syariah, maka logo halalnya jadi biru gitu. Kalau tiga-tiganya baru hijau. Ini hanya sekedar memberikan apa kualitas pada kehalalannya, biar reputasinya juga terjaga. Kita tahu perusahaan mana yang memang apa punya komitmen terhadap halal gitu. Ya wallahu alam bisawab. Ini baru ide saja ya. Tapi beberapa seminar berkaitan dengan industri halal saya selalu ungkapkan itu. Eh, biar eh, terutama yang selalu saya sentil teman-teman yang ada di pasar modal ya. Karena sejak fatwanya dikeluarkan sampai sekarang masih 45%. Harusnya untuk perusahaan yang sudah belasan tahun punya produk halal atau punya saham halal atau saham syariah, harusnya sekian tahun misalkan 5 tahun atau 10 tahun harusnya 45%-nya sudah berkurang gitu ya. Ini menunjukkan komitmen, jadi bukan cuma sekedar apa menjadikan eh, saham syariah itu sekedar apa diferensiasi produk saja gitu ya dalam dunia keuangan, tapi juga memang ada komitmen untuk mendukung berkembangnya industri halal. Nah, tadi yang saya sudah sampaikan di sebelumnya pada pertemuan sebelumnya, Bapak Ibu, atau yang juga tadi pengantar, bahwa ketika kita belajar ekonomi syariah, maka yang paling krusial kita memahami asumsi dasarnya. Asumsi dasar yang digunakan oleh ekonomi konvensional adalah semua orang itu rasional ekonomis, bahwa semua orang itu individualis, bahwa semua orang itu materialis, karena ukuran indikator parameter yang digunakan untuk mengatakan orang itu sukses, bahwa dia kepuasannya tinggi, gitu ya, itu adalah okupasi barang dan jasa, kepemilikan penikmatan barang dan jasa. Sehingga mau tidak mau akhirnya sangat materialistis sekali. Yang kedua, dia sangat individualis sekali. Nah, sementara di ekonomi syariah kita berbeda prinsipnya. Kita bukan materialis. Kita itu lebih fokus pada kemanfaatan, lebih fokus pada benefit. Ya. Kita mau memaksimalkan kemanfaatan. Jadi pendekatan kita adalah kemanfaatan. Karena filosofi dari aktivitas ekonomi, kalau baca di bukunya Yusuf Qaradawi, peran nilai dan moral ekonomi dalam perekonomian syariah, perekonomian Islam, itu misalkan ya disebutkan oleh beliau, motivasi orang untuk memproduksi barang dan jasa pada dasarnya di awal adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tapi kalau ternyata berlebih dan bisa menghasilkan untung, maka motivasi itu bukan langsung pada profitability, tapi membantu orang baik pada sisi supply maupun demand. Pada sisi supply, mereka membantu orang memiliki pekerjaan, sumber nafkah. Pada sisi demand, mereka membantu umat untuk bisa terpenuhi kebutuhan pokoknya. Dan di ujungnya adalah mereka-mereka yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk memproduksi barang dan jasa, tugas mulia mereka adalah menjaga kemandirian umat. Atau bisa dikatakan pucuknya adalah menjaga marwah, ya, menjaga izah umat. Ya. Tidak
membuat umat menjadi terlunta-lunta, ya. Harus mengemis-ngemis kepada orang-orang di luar agamanya, ya. Karena kita sebagai umat, salah satu fungsi kejamaahan bersama itu adalah apa? Dakwah. Ya. Tidak mungkin Anda berdakwah kepada kelompok lain, tapi kondisi Anda dilihat begitu hina. Ya. Jadi ekonomi syariah, Bapak Ibu sekalian, punya konteks individual, tapi yang paling penting adalah konteks kejamaahan, konteks kolektivitas, konteks altruisme daripada individualisme. Ya. Biasa kalau dalam banyak literatur itu disebutkan apa perbedaan apa eh, eh, perseteruan antara individualisme dan altruisme. Altruisme itu kebersamaan. Jadi fokus kita pada kemanfaatan, Bapak Ibu. Asumsi dasar itu. Jadi manusia itu harus dibentuk, ya. Manusia itu harus dieducate. Manusia itu harus di-shaping. Manusia itu harus ditarbiyah, ya, dididik, ya, supaya ada perubahan pada dirinya baru. Makanya kan Nabi mengatakan, bagi siapa saja yang mau masuk pasar harus dengan ilmu. Ya. Dengan ilmu, kalau tidak brutal itu nanti di pasar. Kan Nabi bilang seburuk-buruk tempat itu pasar. Ya, sebaik-baik tempat itu masjid. Jadi di ekonomi, Bapak Ibu sekalian, eh, itu posisi yang krusial, ya. Kita sebagai pembeli, khususnya pada penjual, itu mudah sekali terperosok hal-hal yang maksiat gitu, ya. Kalau tidak salah, saya dulu pernah temukan satu hadis yang mengatakan kamu itu kalau jadi pedagang, satu kaki di surga, satu kaki di neraka. Yang membuat dua-duanya di surga dan dua-duanya di neraka ada lidahnya. Lidahnya. Gampang sekali kalau orang berjual beli itu bohong, Bapak Ibu. Ya, bohong. Makanya asumsi dasar dari kita belajar ekonomi adalah semua orang itu harusnya soleh. Ya. Semua orang itu soleh. Jadi bayangkan Bapak Ibu, kalau semua orang soleh, pembelinya soleh, penjualnya soleh, pemerintahnya soleh, maka kita akan lihat bangunan ekonominya jadi seperti apa. Masya Allah. Ya. Kalau saya sekarang juga belum bisa tahu bangunannya seperti apa. Jadi kalau sering sekali ditanya dalam satu kesempatan mengajar, itu seperti apa sih Pak ekonomi syariah yang ideal? Adakah negara di dunia ini yang menjalankan itu? Ya, susah untuk mengatakan itu ketika asumsi dasarnya tidak terpenuhi. Ya. Jadi yang harus dipastikan asumsi dasarnya. Zaman Nabi dulu atau para sahabat eh, eh, kekhalifahan setelahnya, asumsi dasarnya itu sudah terjaga, Bapak Ibu. Misalkan ya, kenapa mereka bisa menggunakan dinar dirham dengan begitu ideal? Asumsi dasarnya riba nggak ada. Ya. Uang emas dan uang logam mulia itu akan efektif apabila ribanya nggak ada. Ya. Percuma kita pakai uang emas, tapi ribanya masih ada di bank-bank gitu. Terus sama aja kita tabung emas, terus minta nanti jatuh tempo emas saya bertambah ya. Ya, ya. Sama saja bohong. Ya, jadi ada asumsi dasar, ada marhalah apa istilahnya, marhalah itu dakwah gitu ya. Jadi dalam ekonomi syariah juga tidak serta-merta semuanya menjadi ideal. Makanya yang urgent, yang krusial dulu yang ditangani. Seperti apa? Memastikan zakat ada, karena itu tiang dari muamalah. Ya. Susah ekonomi bergulir kalau tidak ada zakatnya. Karena kita sudah jadikan asumsi dasar eh, pertemuan di awal dulu, eh, apa? Asumsi dasarnya itu Tuhan kasih rizki ke manusia itu berbeda-beda, ada takarannya, ada yang berlebih, ada yang kurang. Yang kurang ini pada dasarnya bukannya nggak diberi, tapi Tuhan takdirkan, Tuhan kasih kepada dia itu lewat orang lain. Ya. Asumsi dasar ini, Bapak Ibu, akhirnya juga menerangkan bahwa kadangkala rizki itu tidak perlu
memang tidak ada kaitannya sama produktivitas, Bapak Ibu. Saking sayangnya Allah sama manusia. Jadi kalau kita selalu mengatakan apa, Masya Allah, ada Ustadz Suhel di sini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Syekh. Apa kabar? Alhamdulillah. Lama nggak jumpa antum? Izin jadi mahasiswa nih. Hari ini. Apaan ya? Bukan ingin menggurui ini. Lanjut. Kita mau belajar. Afwan Ustadz ya. Ini para asat yang Anda juga nggak kenal mungkin ya. Afwan ya. Nggak ada maksud untuk menggurui. Insya Allah. Betul-betul kita ingin sharing ya. Dan mengeksplor keilmuan insya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ekonomi Islam itu betul-betul teorinya, kalau saya berani mengatakan, teorinya itu teruji. Banyak hal yang ada di konvensional dengan cara kerjanya atau mesinnya bekerja itu banyak tanda tanya, ya, banyak tanda tanya. Bahkan secara matematika tidak masuk akal. Ya. Bayangkan, secara matematika saja banyak yang tidak masuk akal. Saya ambil contoh misalkan ya Bapak Ibu sekalian. Ini nggak apa-apa ya, kita sambil lompat-lompat ini. Kemarin saya ditanya, Bank Indonesia tugas utamanya kan adalah menjaga inflasi. Bagaimana ekonomi syariah memandang inflasi? Saya katakan bahwa inflasi itu harus ditempatkan pada posisi yang sebenarnya. Posisi yang sebenarnya adalah inflasi itu terjadi akibat ketidakseimbangan antara demand sama supply. Demand dan supply apa? Barang dan jasa. Kalau demand-nya terlalu banyak, supply-nya sedikit, maka harganya naik. Kalau supply-nya terlalu sedikit, demand-nya terlalu banyak, juga sama. Inflasi terjadi gitu ya. Tapi masalahnya, kalaupun kita bisa benarkan demand supply, tapi yang menjadi yang juga menjadi masalah, barang dan jasanya juga banyak dispekulasikan di pasar komoditas, gitu ya, Bapak Ibu. Sehingga kita juga akhirnya tereksplorasi dengan tereksploitasi dengan perubahan inflasi itu bukan karena faktor demand dan supply barang dan jasa, tapi juga karena permainan di sektor keuangan. Kemarin belum ya, kemarin saya ngajar di internal Bank Indonesia. Jadi kemarin saya katakan, kalau demand-nya naik, Bapak Ibu, ya kalau pasarnya itu baik, maka orang akan melihat kalau demand-nya naik itu kan berarti potensi untuk mendapatkan untung di pasar banyak kan ya. Sama kayak sekarang Bapak Ibu, demand takjil lagi naik. Banyak orang jual takjil. Gitu. Jadi harganya nggak langsung melonjak gitu. Ya. Tapi apa yang terjadi apabila permintaan takjil banyak meningkat drastis, tapi yang supply sedikit? Harga takjil langsung bersaing. Gitu. Langsung meningkat itu. Ya. Kenapa misalkan yang jual takjil jadi sedikit? Karena boleh jadi Bapak Ibu pada saat yang sama godaan orang untuk mendapatkan untung lebih banyak lewat suku bunga ya dan resiko lebih rendah daripada saya capek-capek ada di pinggir jalan jagain meja takjil gitu ya. Lebih baik saya main bunga saja. Coba bayangkan Bapak Ibu, bila semua orang yang punya uang di seluruh dunia itu punya pikiran yang sama seperti itu. Dan uangnya bukan lagi cuma sekedar 100 juta, 200 juta, atau 1 miliar, tapi sudah ratusan miliar dan triliunan gitu. Kalau cuma dapat 1% saja itu sudah sangat besar sekali. Ya, kalau dia misalkan 100 miliar saja dapat 6% annually. Ya, 100 miliar dapat 6%, berapa itu? 6 miliar ya, Ustadz ya. 6 miliar dibagi 12. Ya.
6 miliar dibagi 12 dapat, Masya Allah. Berapa itu? 200 juta. 200 juta satu bulan. Jadi kalau Anda 200. punya 100 miliar, lebih baik buka warung atau udah ongkang-ongkang kaki saja. Jadi influencer aja mendingan. Itu yang saya maksud Bapak Ibu. Kalau saya punya uang sebanyak itu, maka kecenderungan saya untuk buka warung, buka pabrik, buka sawah, buka ladang, itu menjadi menurun. Dan akhirnya secara agregat, orang yang memproduksi barang dan jasa menjadi lebih sedikit. Demand yang tadinya naik itu direspon dengan peningkatan sedikit saja supply. Ya. Itu yang disebut kalau dalam dunia ekonomi makro, ada yang disebut dengan supply side rigidities. Sisi supply yang kaku, yang harusnya merespon sama dengan kenaikan demand, tapi supply-nya kaku, rigid. Kenapa Bapak Ibu? Sekali lagi, yang pertama tadi perilaku. Yang kedua memang di syariatnya konven nggak ada gitu. Hukum hukum bunga itu kesepakatan Bapak Ibu. Ya, mekanisme pasar. Moralnya itu adalah market mechanism, ya, mekanisme pasar. Ya. Di mana awalnya semuanya itu berawal dari prasangka. Itu yang saya sebut tadi, sumber ide. Sumber ide ekonomi syariah adalah memang langsung dari Tuhan. Tuhan yang kasih tahu bahwa main riba itu haram. Kamu bisa saya anggap tidak beriman apabila kamu tidak care sama tetanggamu, ya, tidak peduli dengan tetanggamu yang kelaparan. Wah, itu kalau sudah dicap sama Allah seperti itu kan, masa mau berani tepok-tepok dada bahwa saya ini orang sukses di dunia? Nggak ada. Ya. Jadi eh, sekali lagi, asumsi dasar dan cara rasionalnya ekonomi syariah itu adalah kesolehan, di mana targetnya adalah kemanfaatan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Karena kita tahu manusia yang terbaik di antara kita adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia lain. Maka itulah yang kemudian menjadi asumsi dasar dari ekonomi syariah, dari berperilaku. Ya, dari berperilaku. Oleh sebab itu tadi, ketika bicara tentang teori utilitas, teori perilaku ekonomi, maka yang dituju ketika kita sudah, kalau kita mau samakan dengan teori ekonomi konven tadi ya, kalau saya punya pendapatan X, apa yang saya lakukan? Kalau di konvensional modelnya adalah beli makanan atau minuman, beli makanan atau pakaian, dan kombinasinya jadi seperti apa? Sementara di ekonomi syariah, karena ada dimensi akhirat, maka tentu saja yang saya bisa beli itu bukan cuma barang dong, bukan cuma barang dan jasa, tapi yang saya bisa spending, yang saya bisa beli itu bukan cuma barang, tapi juga apa? Amal soleh, memberikan kebaikan buat orang lain. Nah, makanya kombinasinya adalah apa? Kombinasinya adalah saya beli barang atau saya amal soleh. Ini asumsinya menyederhanakan saja ya Bapak Ibu ya. Jadi eh, dianggap waktu, tenaga itu tetap, ya, tidak, yang diukur hanya pendapatan saja. Ya. Kalau kalau diukur sama tenaga, sama pikiran, sama keikhlasan itu lain lagi itu ya. Atau sama apa tadi? Eh, ya yang lain-lain di luar pendapatan dianggap tetap. Itu yang disebut dengan ceteris paribus. Ya, ceteris paribus itu asumsi ekonomi yang menyederhanakan, ya, menyederhanakan. Nah, dengan begitu, apa sasaran kita kalau sudah setiap manusia punya perilaku yang ideal? Ya tentu saja dia mengkonsumsi konsumsi yang ideal. Kalau dia berproduksi yang ideal. Jadi kalau dia mengkonsumsi, kalau saya punya 100 juta, misalkan ya, kalau saya punya 100 juta, kebutuhan saya cuma 50 juta, ya, dengan satu istri dan dua anak misalkan, 50 juta sudah cukup. Maka yang kemudian saya lakukan adalah apa? Yang saya lakukan adalah saya ambil 50 juta, maka selebihnya itu adalah potensi saya amal soleh. Tapi kemudian saya juga punya keraguan bahwa kalau nanti ternyata ada apa-apa, maka saya sisihkan lagi sebelum saya maksimalkan amal soleh, saya sisihkan dulu untuk berjaga-jaga. Jadi saya saving. Ya, saving itu berjaga-jaga Bapak Ibu, precautionary.
Ya, misalkan saya ambil 10 juta untuk berjaga-jaga, maka saya punya potensi amal solehnya 40 juta. Maka 40 juta itulah yang kemudian saya sisihkan. Ya. Padahal menyisihkan 40 juta dalam konteks ekonomi syariah, Bapak Ibu, ya kita sudah sangat sama-sama tahu ya, sedekah itu mendahului musibah. Sedekah itu menjaga kita dari sakit. Sedekah itu eh, melancarkan rizki, memanjangkan usia. Nah, itu betul-betul ini ya. Kalau sudah betul sama itu, nanti ada yang nanya, kalau begitu ngapain lagi asuransi, Ustaz? Sedekah udah jadi solusi sapu jagat gitu. Ya, makanya kemarin saya ada seminar asuransi, saya ikut gitu ya, dikasih tahu bahwa salah satu industri yang juga agak tersebar di syariah itu adalah asuransi dibanding pasar modal, dibanding apa itu perbankan. Ya, boleh jadi ini eh, apa waktu itu saya agak bercanda dengan kawan, oh ini boleh jadi masyarakat Indonesia terlalu tawadu gitu. Ya, jadi berjaga-jaganya itu mungkin tidak dengan premi asuransi tapi dengan sedekah. Nah, eh, Bapak Ibu sekalian, dengan hal-hal yang seperti ini, tentu saja akhirnya kita kembali ke perilaku manusia. Apa yang menjadi fitrah itu kemudian harus di-shaping dulu oleh ilmu, gitu ya. Di-shaping dulu oleh keimanan. Maka kemudian dia berubah, tersibgoh gitu ya. Tersibgoh dia menjadi manusia yang pola pikirnya itu tidak lagi seperti tadi. Kalau saya sisihkan uang maka saya rugi. Enggak begitu. Berubah ya. Cara berpikirnya tidak lagi keduniaan. Rasionalitasnya itu bukan rasionalitas pleasure sama apa musibah, nggak begitu. Setiap yang dia lakukan itu sudah pasti pleasure dengan dimensi bukan cuma dunia tapi akhirat. Ya. Nah, hal-hal yang seperti ini, Bapak Ibu, itu kemudian kita membutuhkan informasi siapa sebenarnya diri kita. Nah, kalau yang berkaitan dengan ekonomi, ini salah satunya yang saya beberapa saja yang saya kutip gitu ya, bahwa manusia itu punya fitrah cinta pada harta, cinta pada kebaikan atau harta itu amat sangat. Bahwa manusia itu kikir, ya, makanya harus ada yang dirubah. Keserakahannya itu nggak terkira, yang bisa menghentikan cuma kematian saja. Ya. Kemudian juga misalkan ini beberapa hal gitu ya, Bapak Ibu, harta jadikan Allah sebagai pokok kehidupan, bukan pokok kesenangan ya. Dan dia memberikan kekayaan dan kecukupan. Ini menarik nih Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu akhirnya saya sangat berencana untuk menuliskan ini. Karena di buku manapun yang menjadi referensi saya jarang sekali dibahas apa pelajaran di balik ayat ini. Ya, Tuhan itu yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Tuhan tidak mengatakan saya memberikan kekayaan dan kemiskinan, tapi kecukupan. Karena memang tadi asumsi dasarnya adalah apa? Bahwa manusia itu diberikan rizki oleh Allah, itu cukup. Tapi ada yang melalui tangan orang lain gitu. Ya, melalui tangan orang lain. Ya, sehingga ketika rizkinya belum sampai ke tangannya, maka dia diidentifikasi sebagai miskin. Ya, dia diidentifikasi sebagai miskin. Jadi kemiskinan itu buat saya bukan status. Itu cuma indikator bahwa dia hartanya ada yang melalui tangan orang lain. Hal yang seperti ini dalam konteks keilmuan harus dituliskan gitu. Dia menjadi aksioma, dia menjadi asumsi, ya. Dia menjadi asumsi. Di ekonomi konven tidak ada. Semuanya eh, bergantung sudah diasumsikan sangat apa sangat jelas sekali di konven semuanya mengatakan kalau Anda tidak berproduktivitas Anda tidak dapat apa-apa. Ya. Anda dapatkan sesuatu karena Anda usahakan sesuatu. Itu rumus apa rumus kejamnya itu dalam ekonomi. Ya. Sehingga akhirnya kalau seseorang sudah kalau dia berusaha keras dan akhirnya mendapatkan semua yang dia impikan, maka itu hak dia gitu. Dia merasa itu hak dia. Tidak ada
tidak ada aturan yang mewajibkan dia untuk menyerahkan itu kepada orang lain. Ya. Saya jadi teringat ada satu quote dari ini ya, Habib Nurmagomedov itu ya. Ketika dia katakan, ada orang-orang sukses di dunia ini. Ketika mereka sudah sampai pada tingkat tertinggi, barulah dia kemudian mengatakan, ini adalah dedikasi, ini adalah tanggung jawab, ini adalah ketekunan. Ya. Tapi kata Habib, padahal di luar sana ada jutaan orang yang melakukan hal yang sama, tapi hasilnya tidak sama seperti yang dia dapatkan. Jadi sebenarnya boleh jadi, kata beliau ketika mencoba mencari hikmah dari itu adalah, ya ini semua karena izin Allah. Bukan karena kemampuan Anda, tapi Allah yang izinkan. Jadi saya, ini Bapak Ibu, selalu coba mengingat-ingat itu, tapi berusaha juga tidak berlebihan gitu ya, yang akhirnya membuat kita menjadi pasif. Ya. Tapi setidaknya kita harus akui di akhir hari, at the end of the day, yang menentukan itu Allah gitu. Boleh jadi kita juara, misalkan ada orang juara lari, tapi boleh jadi ada atlet yang lebih kuat dari dia, itu tidak Allah izinkan ikut kompetisi itu. Ya. Ada yang menang tender merasa bahwa inilah superioritas dia gitu. Padahal ada yang lebih baik dari dia, nggak bisa datang untuk bidding gitu. Hal-hal yang seperti ini, hikmah-hikmah yang seperti ini enggak sampai, yang akhirnya berujung pada kesombongan. Ya. Dan juga semua yang ada di dunia ini Allah sudah cukupkan, Bapak Ibu. Nah, yang di sini, ini yang tadi saya katakan ya, di surat Asy-Syura 27, ada takarannya. Terus yang mau dibelanjakan berapa kalau sudah dapat? Ini di mana ya? Ini yang Hijr 20. Bukan ya? Mana ya? Yang Tuhan katakan itu ketika ada yang bertanya berapa yang saya belanjakan, maka jawablah sisa atau kelebihan dari keperluan. Oh, ini nih di surat Az-Zariyat 19 kalau nggak salah, atau Al-Baqarah 219. Ya. Jadi berapa yang dibelanjakan? Di sini juga kemudian Bapak Ibu, dalam mikroekonomi, yang ideal itu kalau semua manusia ideal, maka konsumsinya itu sebatas dengan apa yang dia butuhkan saja. Selebihnya dia maksimalkan amal soleh. Itu kalau di bukunya siapa? Bukunya ini ya Bapak Ibu. Bukunya Khalid Muhammad Khalid, 60 sahabat Rasulullah. Bapak Ibu buka babnya Salman Al-Farisi, ya, di mana beliau itu setiap harinya dikisahkan oleh Khalid Muhammad Khalid itu, beliau selalu punya 3 dirham, dan perilaku belanjanya setiap hari itu 1 dirham buat infak, 1 dirham buat makan, 1 dirham buat bisnis. 1 dirham buat bisnis itu dia beli pelepah kurma kering, dia anyam menjadi tikar, dan kemudian dijual ke pasar Madinah seharga 3 dirham. Begitu terus. Sampai waktu kemudian beliau itu diangkat menjadi gubernur oleh Umar bin Khattab dan mendapat gaji 5.000 dirham. Dan ternyata kelakuannya sama. Ya. Semua yang dia dapatkan 5.000 itu dia infakkan. Karena memang dia butuhnya setiap hari cuma 1 dirham saja. Ya. 1 dirham saja. Dia sudah hitung. Di sini akhirnya yang sebelumnya yang saya sampaikan di pertemuan pertama ya, kalau di konven itu kan ini ya Bapak Ibu, prinsip individualitas, rasional individualitas itu yang digunakan adalah teorinya Jeremy Bentham. Jeremy Bentham bilang rasionalitas ekonomi, meskipun sebenarnya dia sosiolog ya, sosiologi. Rasionalitas manusia itu adalah memaksimalkan
kenikmatan dan meminimalkan penderitaan. Maximizing pleasure, minimizing pain. Jadi kalau dia punya harta, maka dia akan ambil sebanyak-banyak mungkin untuk memuaskan dirinya. Ya, sebanyak-banyak mungkin. Nah, kalau kita pakai teorinya Jeremy Bentham, maka apa yang bisa kita katakan dengan apa yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi? Apakah yang Salman lakukan adalah maintaining the pain, ya, memelihara penderitaan, karena ya yang dia belanja cuma 1 dirham saja, padahal dia punya potensi untuk jauh lebih baik hidupnya kalau dia ambil gajinya 5.000 dirham itu setiap bulan. Kalau 5.000 bagi 30 mungkin bisa 20 dirham kurang gitu ya setiap hari. Ya, tapi yang dia pakai cuma 1 dirham saja. Ya, 1 dirham. Dan ini yang kemudian saya menggunakan teorinya perilaku Salman Al-Farisi ini dalam teori perilaku konsumsinya Islam, ya. Bahwa yang dia lakukan adalah ketika manusia itu ideal secara kesolehan, maka konsumsinya itu ada di titik sama dengan basic needs. Ya, jadi kalau saya punya garis basic needs dan saya punya garis pendapatan, maka saya akan eksekusi ketika 2 garis itu bertemu. Ya, basic needs sama dengan pendapatan saya. Tapi saat ini saya masih terus belajar gitu ya supaya selalu eksekusinya di garis itu. Tapi ternyata dunia ini ya, banyak godaannya, ya. Akhirnya mengeksekusinya itu di atas. Entah karena perlu harus ngopi di kafe, ya, atau ada hobi yang nggak bisa ditahan gitu ya. Masya Allah nih. Salman Al-Farisi boro-boro bicara hobi, ya. Sampai-sampai kalau dikisahkan di Khalid Muhammad Khalid itu, ketika beliau sakit dikunjungi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, eh, saat itu sampai bercerita, saya tidak lihat hartanya Salman Al-Farisi kecuali 3, katanya. Tongkatnya yang biasa dia gunakan menemani kemana-mana, sorbannya yang selalu melindungi kepalanya dari sengat matahari, dan bejana. Bejana itu mungkin seperti baskom yang membantu dia untuk berwudu. 3 barang itu yang dia lihat sebagai hartanya Salman Al-Farisi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini bukan berarti semacam ada ajakan kita untuk menjadi ini ya berperilaku miskin gitu. Enggak seperti itu. Di ilmu ini yang saya diskursus ini ketika membahas ini ya Bapak Ibu adalah bagaimana kita memahami betul perilaku ekonomi syariah apabila asumsi-asumsinya itu terpenuhi. Ya, apa yang terjadi saat ini boleh jadi ya karena memang banyak kekuatan gitu ya antara keinginan manusia yang berperang dengan keimanannya gitu. Dan itu yang selalu terjadi sehingga eksekusinya itu menjadi tidak ideal. Ya. Apalagi kalau ternyata juga di sisi yang lain di konven banyak orang yang tidak percaya dengan prinsip syariah. Jangankan prinsip syariah, percaya ada Tuhan saja tidak. Ini menjadi hal yang menjadi PR. Itu yang saya katakan di awal pada pertemuan pertama, ya, pada pertemuan pertama bagi umat non-Muslim, maka bicara tentang moral, bicara tentang anjuran Allah, ya, dan apa-apa yang menjadi asumsi, apa yang sudah dijadikan kehendak dari Allah, itu susah untuk di disampaikan gitu ya, dan kemudian dipahami dengan lebih dalam oleh mereka-mereka seperti itu. Yang bisa kita sampaikan kepada mereka adalah prinsip-prinsip tata kelola ekonomi, ya, tata interaksi ekonomi berdasarkan prinsip syariah, berdasarkan hukum syariat. Jadi seperti harus ada zakat,
Zakat itu pada dasarnya misalkan disampaikan kepada mereka, zakat itu pada dasarnya memastikan kelompok masyarakat yang terabaikan itu selalu punya akses dalam ekonomi, sehingga ketika interaksi di pasar, semua pelaku ekonomi itu terlibat, tidak ada yang diabaikan, tidak ada yang ditinggalkan, no one left behind. Ya. Jadi orang yang marginal sekalipun yang tidak punya income itu terlibatkan karena dia difasilitasi oleh zakat. Jadi kemarin juga sempat ketika ini ya Bapak Ibu, ada undang-undang P2SK, kemudian BI terpengaruhi juga bahwa kita akhirnya harus cawe-cawe di sektor real gitu ya. Maka saya kemudian diminta pendapat bagaimana sepatutnya memang kita ini menempatkan pertumbuhan ekonomi. Ya. Pertumbuhan ekonomi itu kan sebenarnya ini ya Bapak Ibu, eh, berapa volume produksi barang dan jasa dari waktu ke waktu. Itu pertumbuhan ekonomi. Berapa volume atau jumlah barang dan jasa yang diproduksi, dikonsumsi ya oleh masyarakat kita dari tahun ke tahun. Kalau terus bertambah, maka tumbuhlah pertumbuhan ekonomi. Nah, konsepsi ekonomi syariah itu adalah tumbuh berdasarkan number, jumlah, bukan tumbuh berdasarkan volume. Maksud saya adalah pertumbuhan ekonomi itu harus melihat berapa orang yang terlibat dalam satu pertumbuhan itu daripada sekedar melihat hasil akhir pada berapa volume barang dan jasa yang ditransaksikan. Ya. Kenapa saya sampaikan ini Bapak Ibu? Percuma kalau misalkan kita melihat hanya pada pertumbuhan barang dan jasa, tapi ternyata ada sekian juta orang yang tidak terlibat dalam proses itu, proses produksi itu. Ya. Padahal yang paling penting dalam ekonomi adalah keterlibatan, involvement, ya, involvement. Ini sebenarnya di beberapa mazhab dalam ekonomi konven juga ini ya Bapak Ibu, sangat kental. Tapi masalahnya mazhabnya itu lebih ke kiri, ya, di mana sudut pandangnya yang begini nih biasanya dihukumi sebagai sosialis gitu ya, sosialisme. Ya, makanya memang ekonomi syariah kadang dikelompokkan juga kapitalis, kadang sosialis gitu ya. Tapi kita sudah punya jalurnya, punya prinsipnya yang lebih baku dibandingkan konven dan sosialis gitu ya, yang kapitalisme maupun sosialis. Di mereka itu selalu semuanya kesepakatan. Ya, kalau di kita sudah ada garisnya hukum syariah, gitu ya. Sudah ada penjaga kualitasnya yaitu akhlak. Gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini mudah-mudahan difahami dengan baik. Jadi, kalau kita bicara tadi sekali lagi, bicara tentang perilaku ekonomi, maka mengedukasi atau mungkin beberapa ustadz akan lebih nyaman menggunakan istilah ini ya, tarbiyah, karena edukasi ini berbeda dengan tarbiyah. Hemat saya, Bapak Ibu. Kenapa saya sampaikan ini? Karena kemarin baru saja saya buat paper bicara tentang hubungan korelasi antara digitalisasi dan indebtedness. Ya. Indebtedness itu apa ya? Tingkat hutang di tengah masyarakat. Ya. Digitalisasi pada satu sisi meningkatkan inklusi, tapi pada satu sisi yang lain, dia mengabaikan keteledoran masyarakat yang tidak bisa mengontrol dirinya, sehingga akhirnya terjebak karena mudahnya dapat utangan karena digitalisasi itu, akhirnya banyak yang terjebak oleh utang dan akhirnya sengsara. Dan mengontrol diri untuk tidak terlibat dengan kemudahan-kemudahan yang nampak itu dibutuhkan self control. Dan self control itu bukan hasil dari edukasi. Ya, self control bukan hasil dari literasi. Bukan cuma sekedar tahu gitu ya, di mana dia bisa dapat sumber pembiayaan misalkan, di mana dia tahu bagaimana mengatur keuangan,
tapi sudah sampai pada apakah itu baik atau tidak baik gitu. Ya, buruk tidak buruk. Mudah-mudahan bisa diikuti ya Bapak Ibu. Dan kita ya konteksnya adalah membentuk sampai pada self control. Ya, bukan cuma tahu dan tidak tahu, bukan cuma mengajarkan ekonomi syariah itu dari orang yang tidak tahu menjadi tahu. Nggak sampai di situ harusnya. Edukasinya itu sampai dia tahu, paham betul, dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau dalam bahasa modernnya mungkin banyak yang menggunakan sekarang istilah ini, Bapak Ibu, well-being preference, ya. Preferensi well-being. Ya. Bukan sekarang bukan lagi targetnya literated, bukan targetnya terliterasi, bukan, tapi sudah sampai pada well-being. Saya tetap menggunakan kata well-being karena padanannya di bahasa Indonesia saya masih belum melihat mana yang tepat gitu ya, belum ada yang tepat, jadi saya gunakan kata well-being. Well-being itu dimaknakan sebagai mereka yang mampu memutuskan baik dan buruk gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar tahu. Nah, itu tadi hubungan antara, ternyata kalau digitalisasi itu terus dikembangkan tanpa ada perubahan preferensi, tanpa ada peningkatan self control dari masyarakat, maka yang harus dilakukan adalah intervensi pemerintah jauh lebih dominan, lebih signifikan lagi, yaitu melalui apa? Regulasi. Jadi kalau ada digitalisasi untuk bisa memberikan kemudahan mendapatkan utang, ya seperti pinjol itu, maka pemerintah harus dominan, regulasinya lebih keras. Ya, makanya dalam satu artikel paper itu, untuk masyarakat yang tidak begitu bisa mengontrol dirinya, maka akses pembiayaan yang lebih sedikit itu jauh lebih baik daripada banyak. Coba bayangin Bapak Ibu. Jadi ada paper yang sampai merekomendasikan less access of finance is better than the other one, gitu ya. Uh, karena apa? Karena masyarakatnya belum punya self control, dan kita harus akui di masyarakat Indonesia itu juga seperti itu. Nah, bicara tentang perilaku ekonomi sekali lagi, Bapak Ibu, idealnya adalah sampai self control, sampai well-being. Ya. Makanya bahasanya sipgoh gitu ya. Tercelup, ada transformasi perilaku gitu ya. Ada transformasi perilaku yang tadinya fitrahnya kikir, tapi dia bisa mengkontrol kikirnya, yang sampai berubah, bertransformasi menjadi seperti Salman Al-Farisi gitu. Atau berubah menjadi seperti Rasulullah bahkan. Ya. Yang betul-betul dari kacamata modern ekstrim itu, ya, ekstrim. Susah untuk mengatakan bisa seperti itu karena mereka tidak punya dimensi pemahaman sampai sedalam itu. Ya, itulah kelebihannya ketika ilmu itu dipandu sama wahyu ya, Bapak Ibu ya. Ilmu dipandu oleh wahyu, dan di konvensional pendekatan itu tidak ada. Ya, lucunya begitu. Pendekatan itu tidak ada, tapi seringkali di forum-forum diskursus akademik itu orang dengan mudahnya kemudian melakukan debat antara syariah dan konvensional, padahal mereka berangkat dari sesuatu yang berbeda. Ya. Makanya kalau saya diajak diskusi, sudah masuk pada diskusi komparasi antar syariah dan konvensional, saya selalu biasanya mundur dulu bicaranya. Ya. Jadi jangan langsung pada topikalnya, isunya, tapi kita samakan dulu asumsinya. Kita samakan dulu definisinya. Kalau ternyata definisi Anda berbeda, ngapain kita sudah sampai pada hal yang teknis? Karena definisi kita berbeda. Ya, definisi kita berbeda. Jadi kalau saya punya uang, yang saya lakukan itu tidak kemarin ya Bu, ketika dengan para staf gitu ya, ngobrol-ngobrol ringan gitu ya. Ada pertanyaan remeh gitu ya, yang membuat saya jadi senyum. Karena mereka asik bicara tentang bagaimana
mendiversifikasi investasi dari tabungan mereka atau dari pendapatan mereka, dari income mereka ya. Ada yang main sukuk, ada yang main saham, ada yang main falas, ada yang main emas gitu ya. Pas saya ditanya, Pak Ali, portofolionya apa saja? Ya saya katakan saya cuma punya tabungan, nggak ada yang lain. Ya, mereka ketawa, nggak percaya gitu. Saya cuma punya tabungan, bukan. Ya. Saya paham tentang investasi portofolio apapun, tapi saya tidak melakukan. Eh, bukan karena apa-apa ya, hidup ini nggak mau repot gitu. Ya, jadi setiap orang punya pemahamannya masing-masing. Tapi eh, maksud saya di sini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita apa eh, paham betul apa yang diinginkan oleh Islam dalam konteks teknikal-teknikal yang ada di ekonomi, maka mau tidak mau kita harus pahami dulu pada pemahaman perilaku ini. Jadi kalau boleh saya gambarkan seperti ini, Bapak Ibu. Ya, economic behavior. Jadi dalam kacamata ekonomi syariah, ya, fitrah manusia itu kemudian diinfiltrasi dulu oleh iman dan moral melalui pembelajaran, ya, melalui tarbiyah, ya, melalui apa edukasi, termasuk di dalamnya literasi, sampai pada core-nya gitu ya, pada core-nya berubah menjadi well-being gitu, berubah menjadi kalau kalau orang-orang sarjana ekonomi syariah itu dengan bangganya mengatakan harus terwujud yang namanya Homo Islamicus gitu ya, harus terwujud namanya Islamic Economic Man gitu. Manusianya bertransformasi menjadi apa manusia yang paham tentang syariat, paham tentang akhlaknya gitu ya. Baru dari situ terbentuklah preferensi-preferensi unik gitu ya, preferensi unik di mana ternyata kalau income-nya meningkat, bukan konsumsi barang dan jasanya yang meningkat, tapi yang meningkat secara konsisten adalah memberikan kemanfaatan buat manusia lain yang butuh. Ya. Menyisihkan sebanyak-banyak mungkin pendapatannya untuk mereka yang tidak beruntung. Ya. Konteksnya apa sebenarnya dalam bahasa ekonomi ya Bapak Ibu? Eh, apa di kemarin yang saya sampaikan itu ya apa Arum 39 itu. Pada konteks ketika Anda spending amal soleh ya dari penyisihan pendapatan Anda, pada dasarnya Anda sedang memperbanyak orang untuk bisa konsumsi di pasar. Pada dasarnya Anda sedang memastikan demand itu meningkat karena mengakomodasi masyarakat yang tidak bisa akses pasar. Ya, sehingga demand meningkat. Dan ini harapannya adalah tentu saja merangsang supply dan akhirnya ekonomi tumbuh. Ya. Seperti janji Allah di surat Ar-Rum itu. Mereka lah yang memberikan sedekah atau berzakat, itu yang melipat gandakan kekayaan. Ya, melipat gandakan harta. Ya. Hartanya tentu saja harta yang agregat, ekonomi secara apa secara makro. Ya. Dia melipat gandakan karena dia kemudian mengajak orang yang ada di titik 0,0 ya tidak punya kemampuan apapun, tidak punya budget budget lain, tidak punya income, akhirnya punya income ya meskipun income itu maksimal ya hanya untuk bisa konsumsi ya hanya bisa konsumsi nggak mereka nggak bisa investasi, mereka nggak bisa buka usaha. Karena memang kan ada istilahnya kalau di ini koreksi kalau saya salah ya para penggiat ekonomi sosial ya ada yang disebut dengan had kifayah kan ya had kifayah. Jumlah yang diberikan kepada mereka adalah yang memang layak untuk mereka hidup gitu ya. Sehingga tidak tentu saja asumsinya adalah hanya untuk konsumsinya gitu. Nah,
dari iman dan moral, maka terbentuklah preferensi. Preferensi unik, ya. Preferensi itu kecenderungan perilaku, itu preferensi. Kalau saya punya uang, maka apa yang saya beli, apa yang saya tidak beli, apa yang saya lakukan dengan uang yang lebih dari spending, gitu ya. Dan itu kemudian di-shaping juga dengan dibentuk oleh hukum syariat. Jadi kalau dia sudah punya preferensi, maka dia tahu harus bagaimana. Ya, kalau saya punya uang, tahu harus bagaimana. Kalau saya tidak punya uang juga sama, tahu harus bagaimana, gitu ya. Jadi kita berharap kan dengan apa, dengan iman dan moral ini yang dari akhlak itu, kita punya satu karakter kuat, gitu ya Bapak Ibu. Manusia Islam dalam dunia ekonomi itu punya karakter kuat bahwa dia tidak akan pernah menggadaikan kemiskinannya untuk sesuatu yang maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang dia harus jaga adalah marwah, izah, gitu ya. Oleh sebab itulah mekanisme penjagaan marwah dan izah ini sebenarnya bukan juga hanya kepentingan individual, tapi kepentingan jamaah. Ya. Dan itu diwakili oleh zakat. Ya. Tadi saya sudah sempat sampaikan bahwa buat mereka yang non-Muslim, cukup saja mereka tahu apa yang menjadi hukum syariat. Ya. Cukup saja apa yang hukum syariat. Karena kalau bicara tentang akhlak kan kaitannya sangat erat, ini ya Bapak Ibu, hubungannya dengan Allah gitu, dengan Tuhan. Ada keyakinan yang harus ditanamkan. Ada dimensi akhirat yang harus juga berperan. Ya. Ya, nah sementara yang di non Muslim kan mereka mengabaikan itu. Tapi yang sangat penting bagi mereka adalah memahami betul cara kerja dan mesin ekonomi ini bekerja. Ya, kalau mereka tidak sampai mereka mengabaikan itu, maka konsekuensinya jelas, rusak ya sistem ekonominya. Ya. Pasti dia hanya akan menghadapi satu krisis ke krisis yang selanjutnya. Ya, yang terjadi di dunia real kita lah. Ya, karena saya sejak awal abad 20 itu mengkompilasi itu krisis-krisis ekonomi yang terjadi sampai saat ini. Ya, saya coba kumpulkan dan ternyata dari daftar yang saya kumpulkan, krisis-krisis khususnya krisis keuangan ya, karena kebanyakan krisis ekonomi itu kebanyakan krisis keuangan. Itu durasi antar krisis semakin hari semakin sempit, ya. Kekerapannya itu semakin tinggi. Apa istilahnya? Frekuensinya itu semakin tinggi. Kalau dulu orang mengatakan begini, Bapak Ibu. Orang konven itu dengan bangganya mengatakan, krisis itu seperti vaksin yang membuat tubuh menjadi punya daya tahan. Jadi vaksin itu memunculkan imunitas. Jadi kalau dalam sistem ekonomi, ketika terjadi krisis, maka sistem akan mendapatkan imunitas yang jauh lebih tinggi, sehingga akhirnya lebih tahan daripada krisis. Tapi realitanya, faktanya, krisis yang terjadi, durasinya semakin hari semakin pendek. Ya. Interval antar krisis itu semakin sempit. Jadi semakin sering gitu. Kalau pakai teori imunitas, harusnya kalau anak-anak gitu ya, ya waktu masih balita sering sakit, tapi begitu sudah di atas 5 tahun dia sudah kebal gitu, jarang sakit. Nah harusnya yang terjadi kan seperti itu, harusnya jarang krisis, tapi yang sekarang ini yang terjadi kerap sekali gitu ya. Krisis berpindah-pindah saja gitu ya. Karena apa? Karena tadi prinsip-prinsip yang menjadi krusial yang dipandang oleh ekonomi syariah itu diremehkan gitu. Yang misalkan substansi zakat adalah menjaga agar semua orang itu punya kemampuan keterlibatan ekonomi, tapi tidak, ya, kemudian diabaikan. Ya, tahun 60, 70, 80 banyak orang yang sudah sangat begitu percayanya dengan teori trickle down effect kan. Tahu ya, trickle down effect.
Udah kayakan aja sekelompok orang, nanti dia akan trickle down ke orang-orang di bawahnya. Tapi ternyata boro-boro mereka memberikan berubah atau memberikan trickle down kekayaan kepada orang bawah, malah dia yang mengumpulkan semuanya, gitu ya. Ketika mereka sudah kaya, mereka bisa bikin produk itu menjadi superior, maka yang dia kejar adalah ya sudah, saya kuasai betul produk ini dari hulu sampai hilir. Begitu hulu sampai hilir sudah dikuasai, maka dia berpindah ke sektor yang lain dengan kelakuan yang sama, hulu sampai hilir. Ya, konglomerasinya itu begitu raksasa. Ya sebenarnya cuma menunjukkan keserakahan yang luar biasa. Dan akhirnya tersadarlah ekonomi dunia, dan akhirnya mencetuskanlah inisiatif yang kita sebut dengan MDGs, ya, Millennium Development Goal, di mana pengentasan kemiskinan dilakukan secara direct, ya, langsung ke penduduk yang miskin. Program-program itu langsung dibuat untuk orang-orang miskin, ya, yang kemudian 15 tahun selesai berlanjut menjadi SDGs, ya, Sustainable Development Goals, di mana konseptual dan pendekatannya sama, ya, pengentasan kemiskinan harus langsung ke orang miskin, tidak ada trickle down effect. Trickle down effect teori sudah fail, ya, sudah gagal. Padahal itu harusnya belajar bahwa zakat itu langsung kepada orang yang yang marginal, nggak ada yang namanya trickle down effect, ya. Zakat itu mengajarkan bahwa strategi pembangunan itu harus langsung menyasar pada orang miskin. Bahkan kasarnya Bapak Ibu, kalau saya mengambil pelajaran dari zakat, zakat itu kan dia tiang muamalah, ya. Sholat tiang agama, zakat tiang muamalah. Jadi menempatkan orang miskin itu menjadi objek pertama dan utama pembangunan ekonomi. Coba bayangkan Bapak Ibu. Di teori ekonomi publik, ya, atau di teori keuangan publik, konven, ya, yang namanya dana untuk subsidi itu akan terjadi apabila anggaran memang mencukupi, ya. Kalau anggaran tidak mencukupi, maka anggaran yang pertama kali dihapuskan adalah subsidi. Bisa dicek ya Bapak Ibu. Sekalipun negara-negara Skandinavia yang katanya paling 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 sejahtera, ya, dalam teori bukunya itu, ya, buku teori tentang ekonomi pembangunan, ya, khususnya di ekonomi publik, kalau ternyata anggaran tidak mencukupi, maka yang dihilangkan pertama kali adalah subsidi. Sementara dalam syariah, ya, di ekonomi Islam, Bapak Ibu, Umar bin Khattab itu pernah ditanya, apa tugasmu sebagai Amirul Mukminin? Tugasku adalah menjaga agar orang-orang fakir, orang miskin itu terpenuhi kebutuhan dasarnya. Dari mana anggaran dananya saya dapatkan? Dari zakat. Bagaimana kalau zakat tidak cukup? Maka saya akan ambil dari harta negara yang lain, ya. Entah itu dari penerima negara yang lain, ya. Kalau dalam bukunya Hasanuzzaman itu disampaikan, kalau zakat tidak cukup, saya ambil fa'i. Ya, fa'i itu dimaknakan semua harta negara yang bukan berasal dari zakat. Ya. Fa'i. Bagaimana kalau zakat ditambah fa'i tidak juga cukup untuk membiayai masyarakat miskin, ya, masyarakat duafa? Maka kata Umar bin Khattab, maka akan saya kenakan pajak kepada orang-orang kaya yang disebut nawaib. Ya. Pajaknya itu hanya kondisional ketika paceklik, ya, ketika zakat dan harta negara tidak cukup membiayai masyarakat miskin untuk terpenuhi kebutuhan dasarnya. Bagaimana kalau zakat tambah fa'i tambah nawaib itu juga tidak cukup untuk membiayai orang duafa? Maka kata Umar, akan aku kumpulkan semua harta yang ada di negeri ini dan aku bagikan sama rata. Wah, itu yang seringkali disampaikan, ekonomi syariah itu seperti sosialis, ya Bapak Ibu. Tapi masalahnya jangan disamakan apple to apple, ya. Itu terjadi apabila paceklik,
ya, ketika memang kemampuan tidak ada. Maka yang di sini pelajarannya dari jawaban Umar bin Khattab ini secara bertahap, Bapak Ibu, itu menempatkan orang duafa itu di puncak target ekonomi. Ya, nggak bisa beralih ke target yang lain sebelum pastikan masyarakat duafa itu terpenuhi kebutuhan dasarnya. Itu pelajaran ekonomi yang nggak ada di konven, Bapak Ibu. Ya, ya, sampai sejauh itu memastikan orang duafa. Karena apa, Bapak Ibu? Secara ruhiyah, kalau kita pakai bahasa ruhiyah ya, Bapak Ibu, karena nanti di akhirat yang akan ditanya ke kita dalam ekonomi itu, ya, apa yang sudah kamu lakukan buat orang-orang yang duafa itu, ya kan? Apa yang kamu sudah lakukan saudara-saudaramu yang punya hak itu. Ya, kalau nggak bisa jawab, kan itu kan pembangunan ekonomi ya Bapak Ibu. Karena pembangunan ekonomi dalam Islam itu mau ngajak nanti di akhirat semuanya masuk surga gitu loh. Itu sederhananya sebegitu. Ya. Supaya nggak ada yang masuk neraka gitu. Ya. Ini bahasa bodoh-bodohannya tuh begitu. Ya, tapi itu harusnya bukan bodoh gitu. Itu sesederhana itu gitu. Bahwa ekonomi itu ujungnya mau yang mau ditarget pembangunan itu adalah manusianya, bukan fasilitas-fasilitas perkantoran, infrastruktur, bukan itu. Yang dijaga itu adalah manusianya. Ya, jadi target pembangunan itu, target ekonomi dalam Islam itu adalah manusianya. Ya, bukan gedung-gedung yang mewah, tapi orang yang ada di dalam gedung itu, apakah selamat atau tidak. Gitu. Karena kembali semua ilmu kan harus kembali ke satu tujuan dari ilmu, yaitu apa? Memastikan apa yang Allah sudah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Eh, eh, kan jarang sekali orang bicara tentang, oh, kalau ditanya gitu dalam forum international conference, ya, apa sebenarnya di balik perkembangan ekonomi syariah ini? Apa yang mau dikejar? Ya, kalau kita mau bicara sederhana saja, yang mau dikejar adalah supaya kamu itu masuk surga dan semua orang yang ada di dunia ini masuk surga, gitu aja. Ya, sesederhana itu, gitu. Ya. Supaya kita ini nggak rugi nanti di akhirat. Sesederhana itu. Maka konsepsi syariah dari awal sampai akhir nggak bisa lepas dari itu. Mau secanggih apapun model yang nanti mau dibangun dalam kerangka apapun, baik dalam satu negara yang ideal bahwa bisa dibangun secara ideal sistem ekonomi dan keuangan syariah, sampai negara yang cuma bisa berkompromi di mana ekonomi syariahnya minoritas, konsepsinya tetap sama. Yang mau dikejar adalah supaya manusia itu selamat dunia akhirat. Sehingga pada akhirnya nanti kita akan mendapatkan satu ekonomi sistem, ya economic system ya Bapak Ibu, yang punya pagar yang bagus yaitu hukum syariat, yang punya manusia yang juga bagus secara perilaku. Ya. Jadi kan jadi terbentuk begitu unik gitu ya. Ya, terbentuk begitu unik. Sementara Bapak Ibu di konven yang dibangun itu sistem saja. Manusianya ya terserah, Anda bebas mau ngapain saja. Makanya dulu ada yang mengatakan, oh ini satu negara di Barat itu jauh lebih Islami daripada yang ada di negara-negara mayoritas Muslim. Ya, mungkin parameternya yang kita tidak sepakat gitu ya. Ya, parameternya mungkin cuma pendapatan per kapita gitu ya, subsidi buat mereka-mereka yang menganggur gitu. Tapi ternyata incestnya tinggi gitu ya, seks bebasnya tinggi dan lain sebagainya. Hal-hal yang seperti itu akan merusak tatanan. Perilakunya tidak dijaga. Akhirnya sekarang coba Bapak Ibu bisa lihat apa yang terjadi nanti ke depan, dan saat ini sudah banyak yang teriak di komunitas-komunitas negara-negara Barat, yang di timur misalkan Jepang, Korea, Singapura, di mana populasinya shrinking, ya, populasinya eh, menyusut gitu ya, dan masyarakatnya, budayanya menjadi kacau ya, amburadul, seks bebas, child free, kumpul kebo gitu ya, atau naudzubillah min zalik sampai generasi pelangi itu ya, LGBTQ.
rusak semuanya. Ya. Benteng terakhir dari peradaban modern saat ini adalah Islam, yang konsisten dengan value-nya, konsisten dengan tradisi-tradisinya. Ya. Kalau sudah dibilang itu haram, haram. Ya, nggak ada kesepakatan lain yang bisa merubah itu. Karena memang apa yang haram itu ketetapan dari Tuhan, bukan kesepakatan. Nah, ini satu hal lagi ya. Di konvensional, ya, pada ekonomi atau semua cabang ilmu sosiologi yang berkaitan dengan manusia, semuanya itu kesepakatan, Bapak Ibu. Ya. Sementara di syariah bukan kesepakatan. Ya. Itu sudah menjadi doktrin, ya, sudah menjadi ketetapan dari Tuhan. Jadi nggak ada komprominya gitu. Meskipun pelaksanaan syariat ada apa, ada akomodasi bergantung pada kondisional, tapi setidaknya semua itu ada pada satu koridor syariat, ya. Satu koridor syariat. Nah, Bapak Ibu bisa bandingkan di sini behavior ini, ya, behavior ini antara syariah dengan konven, Bapak Ibu bisa lihat berbeda sekali. Saya tidak mengarang-arang ini ya Bapak Ibu. Ketika konvensional itu lebih mempertimbangkan self interest, sentimen, ya, self interest, kepentingan pribadi, sentimen, passion, nafsu, feelings, perasaan. Kan itu human nature, dan itu ya silakan saja. Ya, itu human nature, itu fitrah, dan itulah yang kemudian dimodelkan oleh Adam Smith, oleh Sir John Hicks, gitu ya, John Stuart Mills, banyak pakar-pakar ini tahun 1700-an ya. Kalau Adam Smith kan 1776. 1776 itu satu abad sebelum Diponegoro ya. Ya, satu abad sebelum Diponegoro. Dan satu abad setelah Abdurrauf Asingkili menulis kitab Mir'atut Tulab. Saya jadi ini karena beberapa sejarah saya juga ikut nulis gitu ya. Bapak tahu ya, Abdurrauf Asingkili itu adalah ulama Aceh yang diminta oleh Sultanah Aceh Darussalam, Sultanah Sofiatuddin, untuk menulis undang-undang muamalah. Ya, maka beliau datang dari Mekah, yang sudah menetap di Mekah itu balik ke Aceh, menuliskan kitab Mir'atut Tulab, ya, untuk kerajaan Aceh Darussalam yang berkaitan dengan muamalah. Dan kitab ini akhirnya menjadi rujukan banyak ulama yang menjadi mufti di kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Salah satunya di Martapura, di Palembang Darussalam, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini sementara kitab ini, kitab 100 tahun setelah Abdurrauf Asingkili menuliskan Mir'atut Tulab, ditulislah Wealth of Nation oleh siapa? Adam Smith, ya. Wealth of Nation. Ini ya Bapak Ibu ya. Ini saya ambil dari sini. Ini Adam Smith 1776. Sampai dia katakan apa? Capitalism is based upon individual self-interest and the pursuit of monetary gain. Human are largely ruled by sentiment, feelings, and passion. Ya. Jadi individual self-interest based upon, ya, rule by sentiment, feelings, and passion. Jadi pembentuk perilaku manusia itu sudah diakui, dimodelkan oleh sosiolog, dan kemudian menjadi the father of economics, the founding fathers of economics adalah Adam Smith, sudah mengatakan sejak awal seperti ini. Bahkan di bukunya itu dituliskan ini Bu, ini yang jarang diungkap ya. Dia sampai mengatakan theology is not a source of guaranteed truth. Waduh. Padahal di buku yang sebenarnya tertulisnya bukan teologi ya Bapak Ibu. Ini saya sengaja sesuaikan. Kalau di bukunya tertulisnya itu Bible. Ya, Bible is not a source of guaranteed truth. Oh, sampai begitunya ya. Ya. Karena ini saya gunakan bahan ini juga ke komunitas akademik yang non Muslim, maka nggak mungkin saya tulis Bible.
Ya meskipun ada ketidakjujuran ya karena tidak sesuai dengan apa yang tertulis di referensi ya. Tapi saya ingin ini aja tidak ada friksi yang terjadi setelahnya gitu. Makanya saya ganti dengan teologi. Padahal di manuskrip yang sebenarnya itu tertulisnya Bible. Ya. Ya karena memang mungkin juga difahami bahwa Adam Smith ada di lingkungan yang memang mayoritas Christian gitu ya. Dan dia mungkin belum terekspos dengan Islam. Tapi enggak juga ya. Karena Wealth of Nation itu inspirasinya dari Al-Amwalnya Abu Ubaid. Ya, banyak yang mengatakan seperti itu karena beliau itu termasuk librarian yang ada di perpustakaan gitu ya, dan banyak karya-karya ulama awal ya. Abu Ubaid itu ratusan tahun sebelum Adam Smith gitu kan ya. Al-Kharaj Abu Yusuf gitu ya. Al-Hisbahnya Ibnu Taimiyah dan lain sebagainya. Nah, ini saya ambil ya, bukan ngarang ya, apa yang saya bentuk ini ya, self interest, sentiment, feelings, passion itu human nature yang kemudian membentuk preferensi. Sehingga apa yang kita lihat dalam perilaku ekonomi konvensional dan kemudian apa yang menjadi parameternya, ukuran-ukurannya itu konsisten. Karena sejak awal dia sudah apa? Individualis, materialis gitu ya. Ini yang asumsi ini yang membuat apa persimpangan yang sangat jauh dengan syariah gitu ya. Kita berbeda. Kita nggak individualis. Bagaimana bisa individualis? Bahkan kalau individualis masih dicap sama Tuhan bahwa kita ini nggak beriman. Iya. Kita nggak materialis karena sejak awal ekonomi syariah itu pakai kata syariah karena memang apa sudah sejak awal dinisbahkan nggak hanya fokus pada dunia tapi akhirat. Ya. Jadi nggak materialis, tapi ada yang non materialis. Ya, supernaturalnya ada gitu ya, yaitu apa dimensi akhirat, dimensi eh, eh, setelah kematian gitu. Nah, nggak heran apabila teori ekonomi mikro, teori ekonomi makro di konvensional itu konsisten semuanya pada jalur materialistik dan individualistik. Bapak Ibu, saya ambil contoh misalkan. Ketika seorang dengan parameter-parameter seperti ini dan dia menjadi produsen, ya, menjadi produsen. Bapak Ibu yang belajar ekonomi mikro dulu ketika belajar teori produksi, maka keputusan ketika mau menetapkan harga dari sebuah perusahaan, yang dilakukan itu adalah titik harga di mana harga itu memberikan profit yang maksimal, bukan? Teori harga dan teori biaya ya. Makanya kan kita belajar dulu teori harga dan teori biaya, di mana saya akan meletakkan harga saat kurva marginal cost bertemu dengan marginal revenue. Ya, jadi penambahan biaya, kalau saya nambahin biaya ke perusahaan itu, maka sama dengan penambahan keuntungannya. On, sorry, bukan keuntungan, penambahan omsetnya. Sekian saya tambah biaya, sekian juga saya dapat apa omsetnya. Kalau berkurang, maka saya stop di situ. Ya, kalau revenue berkurang, saya tambah cost, tapi penambahan revenue-nya malah turun. Ya, maka saya stop di situ. Kalau saya tambah cost, revenue masih terus bertambah, saya akan terus tambah. Ya, akan terus produksi sampai pada saat marginal cost sama dengan marginal revenue. Pada saat itulah harga apa ada pada titik profit yang maksimal. Ya. Jadi kalau di kurva itu saya akan ambil harga pada saat MC sama dengan MR. Sementara dalam konteks syariah, kalau produsen atau pemilik perusahaan itu orang yang soleh, apa yang dilakukan Bapak Ibu? Boleh jadi yang saya ambil harganya tidak pada saat profit maksimal, tapi boleh jadi profit di bawah itu yang masih bisa cover cost-nya, ya, di mana omset masih bisa cover cost, tapi harga lebih rendah, barang dan jasa bisa diakses lebih banyak orang, gitu. Ya. Jadi kalau saya jadi apa direktur eksekutif dari satu perusahaan, boleh jadi yang saya ambil harga barang itu bukan saat MR sama dengan MC, tapi boleh jadi hanya sekedar apa
MR-nya sama dengan variable cost-nya saja. Ya, bukan total cost. Total cost, marginal cost itu kan berasal dari total cost ya. Tapi boleh jadi marginal variable cost di bawah lagi Bapak Ibu. Ya, di bawah lagi. Sampai-sampai nanti satu saat saya akan kalau ternyata masih belum banyak yang bisa akses terhadap harga itu, saya turunkan lagi harganya. Hanya sampai pada titik di mana apa bukan marginal variable cost tapi variable cost-nya saja. Coba bayangin. Atau bahkan ada yang orang sudah mengabaikan fixed cost-nya. Itu makanya dalam dalam kitab jual beli kan ada juga ya, di mana jual beli harganya di bawah harga pasar atau bahkan dia bisa jual dengan harga yang rugi, ya, harga rugi. Karena apa? Yang kita fokuskan adalah ketika kita produksi barang, karena memang kita mau memenuhi kebutuhan orang lain. Kita tidak hanya melihat dimensi bahwa saya harus mendapatkan keuntungan maksimal pada perusahaan saya ini. Loh, kan pemimpin korporasi dituntut sama owner. Ya, kalau ownernya juga soleh gimana? Ya, ownernya juga soleh, komisarisnya soleh, ya, direkturnya soleh. Masya Allah. Ya. Jadi idealnya Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bisa jadi pengetahuan yang berkah buat kita ya, karena kita nggak punya ilmu lain dalam dalam teori perusahaan kecuali hanya apa profit maximization. Ya, hampir nggak ada teori apa maksimalisasi kemanfaatan. Bagaimana kita apa dalam ekonomi itu yang kita tuju adalah sebanyak-banyak mungkin orang terbantu. Ya, sebanyak-banyak mungkin orang terbantu. Ini jadi teringat sama tadi juga karena menyinggung sejarah ya Bapak Ibu ya. Saya jadi teringat dengan ini zaman Palembang Darussalam itu Bapak Ibu. Tahu ya, kerajaan Kesultanan Palembang Darussalam ya. Salah satu sumber manuskripnya itu namanya Simbur Cahaya, di mana sampai diceritakan kisahnya itu pada Palembang Darussalam itu ada satu peraturan kepemilikan aset yang berubah karena perubahan pasang naik dan pasang surut. Karena di Aceh, di Palembang tuh banyak rawa-rawa kalau nggak salah ya, koreksi kalau saya salah ya. Banyak rawa-rawa. Jadi Bapak Ibu, di rawa-rawa itu sudah ada patok untuk kepemilikan tanah. Tapi kalau ternyata rawa-rawa itu tertutup oleh air laut saat pasang naik, maka kepemilikan terhadap lahan itu menjadi tidak diakui. Ya. Pada saat pasang naik, semua publik, semua masyarakat boleh mengambil semua ikan yang ada di bawah laut di tanah siapa saja. Itu peraturan Kesultanan Palembang Darussalam. Tapi ketika surut, maka tanah itu milik pemiliknya. Tidak boleh ada yang melanggar. Bagaimana kalau dia pasang surut, ternyata ada ikan yang tertinggal di lubang-lubang yang ada di rawa-rawa itu? Aturannya adalah itu milik Kesultanan. Jadi yang mau ambil harus izin pada Sultan. Coba Bapak Ibu, di zaman itu yang kita katakan mungkin kita persepsikan primitif, tapi hukum dalam kepemilikan aset sudah begitu canggih, ya, sangat sophisticated. Sementara di dunia modern ini ada yang seenaknya matok-matok laut gitu ya. Ya, itu enggak boleh. Ya. Ya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ini dari syariat gitu ya. Semua itu dari syariat. Bapak Ibu bisa bayangin ya. Zaman ketika dulu nggak punya pegangan pedoman ketika bertransaksi bertransaksi perdagangan luar negeri. Saudagar-saudagar itu ya. Dia bawa barang dari Gujarati, dia bawa barang dari Timur Tengah, dibawa ke Nusantara. Itu kan perjalanannya bisa berbulan-bulan Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan. Perjalanan itu ada yang disebut negeri atas awan, negeri bawah awan. Ya, negeri atas angin, negeri bawah angin.
Negeri atas angin itu maksudnya kalau orang timur dari India, Timur Tengah mau datang ke Nusantara itu periode bawah angin. Kalau Nusantara mau ke ke Timur Tengah itu atas angin. 6 bulan sekali itu yang disebut dengan angin muson. Ya, 6 bulan sekali. Kalau dia pakai perahu, ya, pakai jung istilahnya dulu, itu berbulan-bulan mereka ada di laut. Mereka nggak punya pedoman. Apakah boleh saya tertarik nih ternyata barang yang dibawa dari Timur Tengah mau dibawa dipasarkan ke Nusantara sama awaknya saya tertarik nih boleh nggak saya beli nih? Karena kan berbulan-bulan Bapak Ibu. Tahu tidak aturan yang kemudian menjadi inspirasi pedoman dalam bertransaksi di atas kapal itu dicetuskan oleh Amanagappa, ya, seorang pelaut dari Bugis, Sulawesi Selatan. Dan itu dipakai oleh semua saudagar di seluruh dunia yang namanya Amanagappa apa Law, ya, Amanagappa Law, ya. Amanagappa itu seorang tokoh, ya, yang dia dia inspirasinya dari syariat gitu, ya. Bagaimana boleh tidaknya bertransaksi di atas kapal, ya. Siapa apakah krunya boleh membeli, kemudian nahkodanya apa haknya gitu, ya. Bayangin Bapak Ibu. Dari syariat gitu, ya. Jadi shaping berupa syariat dan akhlak ini yang kemudian membuat kita memiliki pedoman yang lebih pasti dibanding konven. Ya. Coba lihat Bapak Ibu. Sekali lagi di konven itu adalah kesepakatan, ya, kesepakatan. Makanya nggak heran Bapak Ibu, kalau sekarang karena kesepakatan itu yang dulunya dosa, mereka bersepakat homoseksual itu dosa. Sekarang kesepakatannya berubah, ya. Sekarang hak asasi, gitu, ya. Dulu mereka sama pornografi itu dosa. Sekarang seni, karena kesepakatannya berubah. Nah, ekonomi seperti itu. Bapak Ibu ada yang mengikuti apa perkembangan terakhir, ya, trade war saat ini, ya, antara Amerika dengan Cina sudah berubah konstelasinya, Bu. Karena ternyata setelah Trump berkuasa yang disasar Kanada, disasar Eropa, dan akhirnya fragmentasi kacau balau. Ya, dulu kita merasa ada polarisasi ini. Mungkin secara ekonomi dulu, ya, Bu. Saya tidak menyentuh pada sisi politik. Pada ekonomi, dengan adanya BRIC dan non-BRIC, ya, ada polarisasi antara Amerika dan Eropa melawan Cina, Rusia, dan negeri-negeri Timur. Sekarang begitu Trump 2.0 berubah, gerak Trump ini random, ya, berdasarkan kepentingan Amerika saja dan apa yang dia tahu saja. Akhirnya seradak seruduk kemana-mana dan akhirnya dia menjadi public enemy, ya. Dia against rest of the world gitu, ya. Dan fragmentasinya berubah. Ini kesepakatan, ya. Sementara dalam syariat Bapak Ibu, ketika orang sudah berkontrak, sama seperti orang kalau sudah bertransaksi jual beli, dia sudah menawar. Bahkan orang lain yang di luar itu nggak boleh menawar sebelum selesai nih kontrak tawar menawar yang satu ini dulu. Ya, tidak serta-merta gitu. Sampai sini Bapak Ibu ada yang mau di-sharing silahkan, atau ada yang mau ditanyakan? Ada yang dari Balikpapan. Izin tanya Ustaz. Nih, betul, Rum. Ya, jadi kan terkait ekonomi dan pelaksanaannya di Indonesia ini, seperti kita tahulah kebijakan pemerintah itu yang kemudian buat IKN tiba-tiba di Kalimantan, kemudian ya kalau kekinian ada MBG. Nah, ini kan pasti juga disampaikan ke para
ekonom yang ada di Indonesia juga gitu. Terus juga rekan-rekan di BI juga kan pasti memahami setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah gitu. Baik itu multiplier efeknya atau hubungannya dengan pasar, hubungannya dengan mata uang dari setiap kebijakan yang diambil gitu. Nah, di kacamata antum gitu ya, sebagai ekonom juga sebagai regulator di BI, ketika mendapatkan info terkait kebijakan pemerintah yang mungkin nggak perlu menjadi profesor ekonomi gitu, cukup kalangan masih apa namanya masyarakat menengah ke bawah juga bisa memahami gitu kebijakan-kebijakan yang apa ya, yang aneh, yang ini terlalu memaksakan dan sebagainya gitu, yang bisa dipahami oleh masyarakat awam. Nah, ini sebenarnya seperti apa sih pandangan para ekonom di level di Indonesia ataupun di regulator BI dan sebagainya gitu, ketika dipaparkan ada kebijakan semacam MBG atau IKN dan sebagainya itu yang saat ini dirasakan keresahan oleh masyarakat gitu. Ini kan tadi kalau apa namanya, berkaitan dengan tadi yang Atum sampaikan bahwa ya kebijakan itu harusnya menyangkut ke masyarakat duafa dan sebagainya gitu. Tapi ini kan hanya ya mudah dilihat sekilas bahwa itu menguntungkan sebagian pihak saja gitu. Ya, ya, makasih. Jadi jawabannya tuh memang harus menyentuh politik juga ya. Nggak bisa ini Agung cuma bicara tentang ekonomi ya, karena ini kan berkaitan dari konsekuensi politik ya. Ketika bicara kelembagaan, maka bank sentral tentu saja bagian dari satu rombongan pemerintah gitu. Jadi apa yang menjadi visi pemerintah, maka ada yang disebut dengan ini apa? Aduh, kok saya lupa ya. Istilahnya kayak semacam single policy. Ya, arah satu kebijakan gitu. Jadi nggak bisa ada dualisme dalam kebijakan dalam satu pemerintahan kan ya. Atau nggak bisa juga ada yang kemudian berjalan secara terbalik karena dia akan menjadi beban. Jadi ketika satu pemimpin mengambil satu arah kebijakan, satu diskresi gitu ya, maka semua perangkat-perangkatnya tentu saja logikanya yang paling efektif adalah bersatu arah gitu. Tinggal saja bagaimana perangkat yang dimiliki oleh masing-masing lembaga itu bisa berkontribusi. Meskipun misalkan ketika diskusinya ada pada ranah asumsi-asumsi sampai pada target yang ingin dicapai, itu begitu dinamis gitu ya. Karena ada asumsi-asumsi yang dipakai yang sebenarnya tidak mungkin kita bisa dapatkan gitu asumsi itu. Ya. Misalkan kayak asumsi pertumbuhan sekian persen gitu ya. Susah apabila itu dipaksakan untuk ada gitu. Karena asumsinya misalkan saat ini yang terjadi adalah perlambatan ekonomi global karena terganggunya supply chain gitu ya, global supply chain. Rantai pasok global itu terganggu gara-gara perang dan friksi antar negara di dunia. Ini salah satu juga ini Agung salah satu konsekuensi ketika hegemoni dulu yang dulu dipegang oleh
Amerika dan Soviet gitu ya, itu ada ibrohnya gitu, ada hikmahnya. Dengan adanya hegemoni itu, arah global jadi terbaca. Sekarang nggak bisa terbaca. Ya. Akhirnya uncertainty-nya tinggi. Dan yang pasti cuma ketidakpastian. Nah, apa yang diambil oleh pemerintah, logikanya saat ini adalah karena memang bahwa kita ingin memanfaatkan semua potensi yang kita miliki. Yang kedua, bahwa memang dipandang oleh pemerintah saat ini menjaga kesejahteraan yang pertama kali yang bisa dilakukan adalah menjaga pasokan nutrisi. Dan itu yang kemudian menjadi cetusan program utamanya gitu ya. Dan akhirnya ya memang mau tidak mau semuanya secara kelembagaan ini ya, sekali lagi saya katakan secara kelembagaan. Nah, sekarang bagaimana kita memandang secara akademik gitu. Kalau memandang secara akademik tentu saja kita, kalau saya sendiri langsung mengacu pada kemampuan, dan kemampuan itu ada pada sisi anggaran. Apa yang sudah sebelumnya pemerintah lakukan pada pemerintahan sebelumnya itu dipandang lebih sebagai masih menjadi beban gitu ya, karena cenderung fokus pada pembangunan infrastruktur yang jangkanya adalah jangka panjang. Return-nya tidak bisa langsung kita dapatkan ya, tidak serta-merta misalkan penerimaan pajak meningkat gara-gara perdagangannya menjadi lancar karena infrastrukturnya sudah tersedia. Tidak serta-merta seperti itu karena dia punya proses. Ya misalkan jalan tol sudah di mana-mana, harusnya kelancaran perdagangan itu meningkatkan interaksi dari semua pelaku ekonomi dan akhirnya interaksi itu memunculkan volume transaksi. Dan dari setiap volume transaksi sepatutnya ada penerimaan pajak. Tapi itu tidak terjadi karena memang infrastruktur itu membutuhkan waktu untuk bisa sampai pada peningkatan volume transaksi. Gitu ya. Sehingga ada yang bagi saya ini boleh jadi miss perhitungannya, sehingga akhirnya beban anggaran menjadi sangat besar, apalagi tuntutan dari kewajiban kita misalkan kayak bayar cicilan hutang luar negeri itu sedang tinggi ya, terlebih lagi dengan program yang dilakukan saat ini, dan akhirnya itu menyedot. Dan kalau secara akademik itu pilihan berat buat pemerintah ya, untuk akhirnya mengambil diskresi kebijakan efisiensi. Padahal pada saat yang sama, kondisi ekonomi yang saat seperti ini, motornya kan adalah konsumsi Indonesia ini. Tapi ketika efisiensi dilakukan, maka total spending di konsumsi yang sudah melambat, itu akhirnya tidak punya sokongan dari government spending, karena pemerintahnya spendingnya sedang dikecilkan dengan kata efisiensi. Jadi agak berat ya, agak berat. Makanya dari sudut pandang ekonomi syariah, mudah-mudahan kita bisa berperan pada sektor ketiganya gitu. Di ekonomi konvensional kan pelaku kelembagaan ekonomi itu cuma dua, publik dan private, ya, pemerintah dan swasta. Nah, di ekonomi syariah tidak hanya pemerintah dan swasta, tapi juga ada sosial, ada masyarakat. Ya, di mana simpul-simpul syariah itu punya potensi loh. Ya, misalkan kayak tadi zakat. Ternyata kemarin hitungan kami itu ya ada sekitar 20% kontribusi zakat ini, dan semua instrumen sukarela yang lain, misalkan infak, sedekah, hadiah, hibah itu, wakaf, itu ternyata total bisa mencapai kontribusinya 20% dari dana Perlinsos.
Artinya apa? Ada suntikan terhadap purchasing power buat masyarakat sebesar 20%. Jadi kalau sampai ini juga kemudian sampai pada angka potensialnya harusnya lebih besar lagi kan ya. Kan itu baru cuma berapa ya? Kan dulu potensinya kan sampai 327 triliun ya untuk zakat ya. Kalau tidak salah 327 triliun itu udah termasuk mal atau eh, eh, penghasilan ya. Tapi kalau mau yang ideal lagi kan harusnya kharaj dan jizyah juga muncul gitu karena pelaku ekonomi non muslimnya juga lebih banyak lagi yang statusnya muzaki gitu. Harusnya kalau dia juga besarlah sektor ketiga. Tapi kemarin juga teridentifikasi yang menghambat juga adalah sektor undergroundnya, Pak Agung. Ya, underground ekonomi itu jarang dibahas ini. Ya. Berapa besar korupsinya? Sekarang udah triliunan, Pak, ratusan triliun. Semuanya ada di underground. Coba kalau dia naik ke upper ground, jadi dorongan pertumbuhan ekonomi yang sangat dahsyat itu. Berapa volume transaksi di narkotika? Berapa volume transaksi di perjudian? Berapa uang yang tersendat yang ada di lantai-lantai bursa di baik komoditas maupun falas misalkan. Itu uang semua, Pak. Tapi dia parkir saja di sana, tidak menghasilkan barang dan jasa. Ribuan triliun itu. Ya. Jadi kalau mau dari kacamata syariah, kita maksimalkan agar uang itu tidak parkir kebanyakan. Di kita kan memang itu ya, itu hebatnya syariah ya. Jadi kalau Anda mau dapetin untung, Anda harus produksi barang atau jasa. Itu aja. Kalau Anda dapat profit tapi ternyata barang dan jasa tidak ada, itu riba. Itu aja. Sesimpel itu, Pak. Ya. Jadi kalau sampai teman-teman ya, apalagi yang muda-muda, sering sering banget itu di TikTok ataupun di Instagram menyebutkan, oh investasi ini menguntungkan, oh, cepat lagi, resikonya rendah. Menyebutkan investasi, quote unquote, dengan definisi bahwa investasi adalah menanamkan sejumlah uang dan menghasilkan profit. Itu aja. Padahal dalam kacamata ekonomi yang sebenarnya, investasi itu adalah menanamkan sejumlah uang ke aktivitas produktif ekonomi. Aktivitas produktif ekonomi itu maknanya apa? Menghasilkan barang dan jasa, ya, dan kemudian menghasilkan return. Ya, menghasilkan barang dan jasa itu dilewati. Ya, akhirnya menanamkan uang di cryptocurrency, gitu ya. Menanamkan uang di komoditas, pasar komoditas, ya, yang sebenarnya padahal cuma berspekulasi. Begini, Pak ya, yang namanya investasi itu kan sebenarnya adalah interaksi pemodal sama pengusaha ya, pemilik uang versus pemilik usaha, itu investasi. Tapi kalau ternyata pemilik uang berhadapan dengan pemilik uang lain, apa itu disebut dengan investasi? Ya. Dalam kacamata apapun itu bukan investasi, itu Anda sedang berspekulasi dengan pemilik uang yang lain yang punya ekspektasi berbeda, gitu. Kalau saya menganggap ini satu instrumen, harganya akan menaik 3 bulan lagi. Tentu Anda akan berinteraksi dan dealing dengan orang lain yang punya ekspektasi harganya akan turun, gitu. Sehingga Anda beli, dia jual. Ya kalau dua-duanya punya ekspektasi naik, masa terjadi transaksi kan enggak. Jadi kalau ada dua pihak yang berekspektasi berbeda dan terjadilah transaksi, kan itu seperti judi ya. Itu berjudi, Pak. Mau namanya apapun itu. Jadi bagi saya yang namanya produktif itu adalah transaksi antara pemilik uang dengan pemilik usaha. Itu produktif. Tapi kalau ternyata Anda bertransaksi dengan pemilik uang lainnya, itu bukan investasi. Gitu. Itu spekulasi. Karena at the end of the day, pasti dari dua pihak itu ada yang buntung, ada yang untung.
Padahal kata Ibnu Taimiyah harus win-win solution. Nah, karakter-karakter yang seperti ini yang harusnya menjadi paradigma dari regulator. Ya, sebenarnya ini secara akademik sudah dibahas di internal kita ya, baik di Bank Indonesia maupun di beberapa kementerian. Tapi memang applicability faktor-faktor lain ya harus diakui, terus terang ada political will-nya juga, ada unsur itu juga gitu ya, punya pengaruh. Izin Ustaz, waktu maghrib 18.03 Ustaz. Oh, afwan. Kalau gitu kita cukupkan dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Minta maaf sekali ya. Makasih, Heri. Baik, minta maaf kalau ada yang kurang. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Mudah-mudahan menjadi bermanfaat. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Jazakallah khair, Pak. Pamit ya. Ustaz. Amin.